Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini teman-teman, aplikasi ini yang sangat dibutuhkan dan perlu dipersiapkan saat ini sebelum ujian dimulai. Jadi di sini teman-teman ada beberapa yang perlu dipahami dalam pembahasannya. Tentunya teman-teman, para bapak ibu guru perlu menyimak video ini agar sama-sama paham. Oke, kita di sini sudah dipersiapkan sebuah aplikasi yang mana aplikasi itu sangat membantu untuk memberikan pekerjaan yang sangat meringankan dan sangat otomatis, sangat membantu ketika teman-teman melaksanakan ujian nanti. Jadi di sini aplikasi support semua materi, support semua kurikulum Merdeka, K13, KTSP dan lain sebagainya, dan juga bisa digunakan SD, SMP, SMK, SMA, SMK dan seterusnya. Bisa digunakan semua jenjang dari tingkat RA, bisa digunakan sampai tingkat aliyah di semua jurusan. Kita di sini yang pertama kita masukkan beberapa password yang nantinya aplikasi ini bisa terbuka. Password ini yang ada di dalam kolom yang berwarna hitam, kita kopikan, masukkan pada password. Kita diminta passwordnya dan login. Oke, setelah berhasil, kita teman-teman langsung mengisi dari awal profil. Nah, di sini aplikasi profilnya halaman depan ada nama sekolah, ya, ada nama sekolah, kemudian kelas, semester berapa, tahun pelajaran, kemudian mata pelajaran apa. Jadi semua materi, semua mapel itu bisa support dengan menggunakan aplikasi ini yang sangat membantu teman-teman dalam memberikan uraian terkait ujian. Oke, kita di sini nama sekolah sekedar nama saja. MTS ini contoh saja ya. Oke, MTS Al-Amin ini contoh, dan ini bisa digunakan di semua jenjang tingkat RA, PAUD ya, dan sama juga bisa digunakan jenjang SD, MI juga bisa, MTS juga bisa. Kemudian kelas berapa, ini kelas 7 ya, contoh kelas 7. Kemudian semester berapa, semester 1 bisa diisi seperti ini. Tahun pelajarannya 2024 ya, nanti ya 2025. Mata pelajarannya apa terserah teman-teman yang mau mengisinya. Untuk mapel terserah, tapi di sini contoh saja kita sudah mengisinya di sini. Kita langkah selanjutnya teman-teman, input di sini di bawah ada pilihannya. Oke, pilihannya diganti ke perlu diisi. Oke, kita ini adalah yang perlu diisi ya. Kemudian KI dan KD di sini ada penjelasannya, tujuannya pembelajaran. Tentunya teman-teman yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di sini sudah tujuan pembelajarannya. Di aplikasi saya sebelumnya sudah ada ya terkait tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran ada beberapa komponen yang harus diisi, yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian di sini menyajikan penjelasan alat gerak dan fungsi pada hewan. Nah, di sini
Oke, isi semuanya ke bawah sampai selesai. Ini ada 25 ya, ada 25 inti utama dari yang menjadi uraian nanti. Oke, di sini di atas yang pertama beri tanda silang X pada huruf A, B, C dan dijawabnya yang benar. Kemudian jawaban pertanyaan yang diberi di bawah ini dengan singkat dan tepat. Jadi di sini bahan utama. Setelah diisi tujuan pembelajarannya, otomatis inputnya input ganda. Jadi soalan ini yang nantinya teman-teman akan diolah menjadi soalan ya, akan menjadi soalan. Ini diisi kompetensi dasarnya apa, kemudian nomornya, indikator, kemudian kriteria soal, sedang, susah, gampang, sedang, susah. Nah ini contoh saja. Kemudian indikatornya, rumusan masalahnya, rumusan soal yang nanti mau dijadikan soal, kita input di sini. Input di sini ya sampai ke bawah. Oke, jawabannya kita di sini. Jawabannya apa? Ini adalah jawaban A, kemudian jawaban B, kemudian jawaban C, kemudian jawaban D. Kemudian kunci jawaban di sini diletakkan di sini. Kunci jawaban. Nah, di kunci jawaban. Kemudian beri lagi ke user form. Gimana caranya? Ini kan sudah terisi. Tentunya teman-teman bagaimana caranya untuk mengalihkan ke soal nanti yang mau dijadikan bahan ujian. Oke, kita isi form. Oke, nah di sini adalah bahan utama yang tadi, tujuan pembelajarannya akan muncul di sini. Akan muncul di sini ketika teman-teman mengisi di KD. Nah ini akan muncul ke form. Formnya kita isi di tujuan pembelajarannya, kemudian diinput di sini. Ini akan muncul ketika teman-teman mau mengisinya. Kemudian untuk kompetensi kita isikan. Ini kan di depan ada 12 ya, 12 tujuan pembelajaran yang saya sudah masukkan. Ini akan 12. Dicek lagi ke depan di KT nya. Oke, ya ini 12, sebanyak 12 tujuan pembelajaran diinput di user formnya. Kita di sini 12. Ini contoh saja, ini 12 sama. Kemudian ini kuncinya di sini kompetensi. Jadi teman-teman ini tidak perlu mengisinya. Bagaimana caranya? Tinggal teman-teman di sini di sampingnya ada namanya rumusan soal. Rumusan soal ini akan menjadi di sini otomatis. Bagaimana caranya untuk mengisinya? Tinggal di bawah tampilkan. Ini tampilkan. Nanti akan berisi otomatis. Kita contohkan saja. Oke, kita contohkan. Bisa diedit, kemudian bisa tambah, kemudian bisa edit, kemudian ada start. Nah ini ketika di start nanti ini akan menjadi soal start. Di sini start. Kemudian di bawah kita scroll ke bawah. Nah ini di bawah kunci jawabannya apa, maka di sini ABC. Seterusnya ini ke bawah ABCD. Ini contoh A. Jawaban dari rumusan soal di sini akan menjadi soalnya. Indikator dari soal ini dari tujuan pembelajarannya ini 1 ya, 1. Kemudian rumusan masalahnya juga 1, kemudian nomor 2, dan ini menjadi soal. Oke, kita nah ini akan berubah. Kemudian jawaban yang benar di mana? Ini contoh saja di B. Oke, kita di sini adalah menjadi bahan acuan untuk pengelolaan penilaian. Oke, kita sedang atau mudah atau bagaimana, kita di sini pilihannya. Oke, kita next ya, kita next. Oke, nomor 2 ini menjadi soal nomor 2. Soalnya ABC kita taruh, kita next. Nah ini otomatis. Oke,
Nah, ini sudah berjalan otomatis ya. Kemudian bisa tambah, tampilkan, kemudian bisa menambah lagi. Oke, dan seterusnya. Kita klik ya. Kemudian ini punya input isian. Input isian di sini yang menjadi jawabannya kita nomor, kemudian ada kompetensi, kemudian ada indikator, ada ketia soal, kemudian rumusan soal, kemudian jawabannya apa, kunci jawabannya kita isikan. Ini jawabannya kita isi, sama juga dari yang tadi, diisi user formnya kita isi. Bagaimana caranya? Tinggal teman-teman, ini kan ada tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya apa? Kita ini sama 12 yang tadi yang menjadi bahan ujian. Kemudian rumusan masalahnya ada 3 yang diisi tadi. Kemudian bagaimana cara untuk menampilkan? Kita start. Nah, ini. Kemudian jawabannya apa? Dari soal ini jawabannya kita isi di awal. Kemudian bisa diedit. Nah, ini bisa ditambah. Kemudian di sini tampilkan, ada tambah, ini tambah lagi dari soal 1, kemudian ada soal kedua, sebanyak-banyaknya soal. Oke, kita start di sini, kita next ya. Kemudian setelah ini berhasil teman-teman, kita kembali ke naskah. Nah, ini sudah otomatis menjadi soal ya. Ini soalnya sudah jadi sangat mudah dan sangat membantu bagi para ibu bapak guru ke semuanya yang menjadikan ini acuan atau bisa diterapkan. Ini sudah tinggal print ya, tinggal print sebanyak-banyaknya ini. Nah, tinggal print. Jadi yang menjadi ketua KKM atau KGM itu sangat membantu terhadap pekerjaannya. Tinggal menentukan dari beberapa, dan ini kok bisa dirubah, ya, di atas bisa dirubah. Tinggal teman-teman edit di sini foto. Nah, ini fotonya apa? Kalau soalnya berbentuk foto, kita di sini isiannya ganti foto, isi nama. Jadi semisal ini IPA, ini akan ada gambarnya. Tinggal teman-teman masukkan gambar, kemudian pilihannya di sini 1, 2 sampai berapa gambarnya ya, Indonesia. Kemudian gambar yang Indonesia terletak di antara 2 benua. Jadi semisal di sini membutuhkan gambar, tentunya di sini isi gambarnya. Kemudian di sini esai nomor berapa ya, sama juga. Kemudian edit foto. Nah, ini tambahnya misal berhubungan dengan soal ada gambarnya. Oke, seperti itu. Kemudian kisi-kisinya tinggal di sini sudah terisi. Jadi kisi-kisi ini tidak perlu mengisinya ya. Kemudian sudah otomatis di sini. Cara mengumpulnya sangat mudah ya. Ini otomatis menjadi soal. Kemudian infonya di sini info ya. Kalau semisal ada perubahan, kunci jawabnya di depan itu kan gak diisi, di sini enggak muncul ya, gak akan muncul. Kemudian kisi-kisi B di sini jawabannya di esai, kita jawabannya tinggal diisi ya. Kemudian di kartu 1 ini adalah kartu soal pilihan ganda. Tujuannya apa? Di sini ada kompetensinya, mendeskripsikan negara, sudah lengkap ya. Indikatornya apa? Kemudian kriteria soal, rumusan soal, jawabannya. Nah, di sini sudah lengkap dan ada pilihannya sebanyak-banyaknya. Di sini 6 berapa sudah lengkap. Ini sudah otomatis ya. Kemudian di kartu 2 itu sama. Jadi esai ya, kartu soal esai. Oke, ini sebanyak-banyaknya sudah jadi. Betul, saya cuma mengisi 10 di kartu soalnya. Oke, seperti itu ya. Dan ini teman-teman bisa bahan nanti ketika ujian ya,
perlu dipersiapkan mulai saat ini bahan ini sebelum masuk waktu pelaksanaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini yang pertama kita isikannya, tujuannya apa, pembelajarannya apa, tujuan pembelajaran kita isi ya, sangat mudah, dan ini otomatis sudah menjadi soal ujian. Nah, kemudian bisa digunakan dari semua jenjang, dari beberapa jenjang bisa digunakan ya, seperti itu. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum bergabung dengan saya, silahkan bergabung dengan tombol subscribe-nya dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.